Nanti ketika kita mati juga gitu. Ketika kita hidup ya tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita. Pasti sama lah. Setelah kita mati juga tidak bisa ngatur. Yang hanya ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita dalam kendali Allah, mati kita dalam kendali Allah. Ya sudah, terus kita mati ya nyaman saja. Saking nyamannya itu orang-orang soleh kalau mati itu jarang berdoa. Bukan karena apa-apa. Kalau berdoa itu resikonya kan gini, mustajab dak ya, dikabulkan dak itu. Itu menjadikan setan punya peluang masuk, diganggu. Makanya ajarannya Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah wa fi riwayatin Allah dakhalal jannah. Jadi kalau mau mati bersaksi saja. Sudah, ini enggak saatnya berdoa, saatnya bersaksi. Makanya hanya disuruh bilang Allah, Allah, Allah. Dan supaya ini menjadi akhir kalimat. Sehingga nanti keren lah. Ketika ketemu Allah, apa akhir kalimat kamu yang kamu lafadzkan? Allah, Allah. Sehingga di kitab-kitab diterangkan, ketika orang tua kamu mau mati sudah bilang Allah, jangan tanya catatan hutang di mana ya, tabungannya di mana ya. Terakhir jawab mandiri terus mati lah. Gak boleh ditanya lagi. Sekali ditanya nanti akhir kalimatnya mandiri. Itu gak boleh. Jadi sekali sudah bilang Allah jangan ditanya lagi. Pak, tabungannya di bank mana? Gak boleh. Bahayanya sekali jawab mandiri terus mati, berarti akhir kalimatnya itu ya mandiri. Makanya harus akhir. Jangan nanti statusnya itu mangkana akhiru kalami, memang akhir dari yang dikatakan itu kata Allah. Nah sebetulnya teks hadis itu la ilaha illallah. Ini pinternya Kiai Jawa. Lagi-lagi kembali ke kultur. Kiai Jawa itu kiai yang bisa modifikasi kultur. Sebetulnya kalimat hadis itu yang masyhur, itu yang populer itu la ilaha illallah. Tapi Kiai Jawa itu, dan itu ngikuti kitab-kitab Arab juga, kitab-kitab. La ilaha illallah itu resikonya tinggi karena di situ kan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada kata la ilaha ini. Nah takutnya pas la ilaha sudah mati. Nah karena itu ada resiko la ilaha gak khatam, berarti tiada Tuhan. Nah, sehingga karena ini dianggap riskan, ya terus Kiai Jawa ngajari sudah lah, gak usah kepanjangan ya sudah Allah, Allah, Allah. Jadi itu sudah agak-agak rekayasa lah, agak-agak istihad itu. Maksudnya istihad itu sebenarnya teks panduannya itu la ilaha illallah. Teks panduannya. Tapi Kiai-Kiai itu tentu yang paling tahu tentang kehendak Nabi karena nekuni ilmu itu lama sekali. Kita ngikuti cara-cara ditentukan para kiai. Karena tadi la ilaha illallah itu kan ada kalimat yang tadi ya, tiada Tuhan kan. Nah kata tiada Tuhan ini yang dianggap riskan kalau nggak khatam. Daripada potensi itu terus kiai-kiai ya agak-agak improvisasi lah, itu memang ya sudahlah Allah, Allah, Allah. Nah supaya itu menjadi akhir kalimat, ya saya ulang lagi menjadi apa? Akhir kalimat. Setelah itu kata kitab-kitab jangan tanya hal lain. Ya sekali ditanya nanti dia akan ngelafatkan hal lain itu. Ya tadi misalnya tabungannya di mana? Gitu kan? Sini. Nah, yang ribet kalau wong kuno itu neng laci, neng sorogan, berarti kalimat terakhirnya ya laci sorogan itu. Nah, sehingga terus itu pinternya guru-guru kita. Jadi saya ulang lagi ini yang terakhir saya pesen, latihlah iman seperti imannya para ulama, para aulia, syukur-syukur yang dekati imannya para nabi. Itu cara berpikir itu al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Qul yuhyihal ladzi ansaha. Nah, yang terakhir saya pernah ditanya, ya agak gojekan, agak guyon, tapi saya ditanya, saya itu nggak bisa melihat, terus aneh orang Afrika itu, kan misalnya ada Miss Afrika itu, di sana itu orang paling cantik, malah kadang itu ada kriminal gitu, karena orang Afrika merkosa Miss Afrika, itu kata orang Indonesia, dikayakno aku radoyan gitu, itu kan, itu, lah ini kan secara syariat. Mungkin lelaki itu punya rasa dengan perempuan itu ya kalau berpakaian serono atau gimana secara teori. Tapi sebetulnya oke itu benar. Tapi sebetulnya ada ansaha awala bar. Orang Indonesia itu didesain gak suka orang Afrika. Orang Afrika ya didesain gak suka orang Indonesia. Sehingga orang-orang Afrika kalau melihat orang Indonesia yang paling cantik mungkin ya iskal. Wong cempeh kayak gampang gitu kok cantik. Mungkin perasaannya cowok-cowok Afrika ya gitu. Itu cantiknya di mana? Orang Indonesia kebalik kan, kalau cowok-cowok Indonesia ngelihat Miss Afrika cantiknya itu nanti gitu. Kok sampai ada pemerkosaan tuh apa itu?
Nah itu menunjukkan Allah yang maha kuasa. Allah itu mendesain gennya orang sana. Beda dengan kita. Ya itu bukti bahwa Allah itu nggak bisa. Ya sudah semuanya itu Allah yang mendesain. Itu bukti bahwa manusia itu bisa apa di depan kok. Orang kayak Afrika kok disuruh bilang cantik, kita kan protes. Cantiknya di mana? Mungkin orang sana juga protes ke kita. Orang Jawa cempeh itu kok cantiknya dia. Itu orang-orang Indonesia kalau melihat bule cantik itu kan temukan janggal. Orang-orang Jogja, bule wayune nanti gitu. Kulitnya gitu kan sama mereka juga bilang kita mungkinnya seperti itu. Itu namanya didesain ansyaha awal apa? Mar, sudah memang desainnya seperti itu. Nah di sini supaya kita ingat. Nah, ingat bahwa hati juga gitu. Ketika kita cinta istri itu janggal betul kalau terjadi konflik. Tapi kalau sedang konflik itu janggal betul terjadi perdamaian. Nah, lagi mau ngangkel itu ya problem betul. Nah ini di sini pentingnya iman. Orang terus disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini, karena kita tidak tahu cara berpikir. Ada perempuan cantik sering merengut, pecintanya ya banyak, dianggap pemikir serius. Tapi kalau baru gedeng namanya ya merengut, bukan pemikir. Orang senyum itu kita seneng gitu. Tapi kalau baru gak seneng, murahan guya-guyu. Itu jadi manusia itu unik. Hanya sama, tapi cara analisis beda. Tinggal sedang seneng apa enggak. Lucu kan? Ada orang anteng di rumah itu kalau lagi seneng ya, oh itu anteng nggak banyak ngeluyur. Tapi baru gak seneng, seneng ngomong ya mau nganggur. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Kita simpulkan apa itu tidak pernah. Makanya wisata, pernah ada orang wisata datang ke sini tak nasihatin. Orang wisata itu kan seneng di kampung-kampung yang terbelakang gitu, melihat orang manusia pohon, melihat apa. Terus saya bilang, itu kan kasihan kan, masa manusia jadi objek. Bahkan bayangannya ya kalau mereka jadi modern jadi gak menarik kan. Padahal kita yang orang pendidikan kan inginnya mereka terentas lah dari kultur itu. Ya itu kan gak sambung kan. Yang satu bilang unik, masyarakatnya masih unik, masih naik-naik pohon. Tapi bagi orang pendidikan kan tersiksa kan. Ini bangsa kita, warga kita kok masih seperti itu. Makanya orang wisata itu nasihati, kamu kesana itu niat melihat apa niat mengentas? Kalau niat mengentas, tak jamin ada pahala. Enggak Gus, mau niat mengentas. Niatnya baru sekarang apa mulai dulu-dulu? Ya, baru sekarang. Ya ini cerita dari manusia itu semudah itu, Pak. Nah, setelah kamu ngaji ini, kamu tidak akan janggal terhadap kenapa Nabi itu begitu santai. Ketika tadi makanan misalnya satu wadah itu cukup untuk orang 300. Sampai Jabir yang undang Nabi kan hanya kambing kecil, cukup orang 6. Ternyata Nabi ngajak orang 300 lebih. Tapi Nabi bilang ya sudah semuanya makan cukup. Kata-kata Nabi kan, zaman dulu belum ada beras, belum ada Allah itu bisa kok mengenyangkan malaikat tanpa makan gitu. Susahnya apa mengenyangkan manusianya dengan nasi sedikit itu ya Nabi ya santai aja, semuanya kenyang santai. Ya ini itu iman-iman yang sudah benar-benar awal amarah, sudah Allah tidak harus terdikte oleh nasi. Kalau nasi sedikit harus cukup orang sedikit, kalau banyak harus orang banyak. Allah tidak perlu kena aturan itu semua, tidak perlu. Saya ini Tuhan kata kok kamu atur itu gimana, tidak bisa. Saiki ngaji, sesuk yo ngaji, ayo manut